Selamat pagi jemaat GKI Agape yang dikasihi Tuhan. Puji syukur di awal tahun ini kita masih diberikan kesehatan dan kondisi yang baik untuk datang memuji kebesaran Tuhan. Perkenankan Majelis Jemaat GKI Agape memberikan ucapan selamat tahun baru, kiranya terang Kristus dan harapan bagi kita semua, sehingga kita dapat menjalani tahun yang baru ini dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian ini, kita akan bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Ibadah ini diawali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Saudara sekalian, nats pembuka pada kebaktian ini akan diambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat ke-9. Yeremia pasal 31 ayat ke-9 demikian bunyinya. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Patnya pujilah pada Ya pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya. Oh, dengarkanlah sabda-Nya. Ya tebus dosaku, Ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku
menyelamatkannya. Roh Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudusnya, selamanya puji Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di awal tahun baru ini, biarlah kami datang ke hadirat-Mu dengan suatu pengakuan akan salah dan dosa kami semua. Dalam hari-hari yang kami lalui, tahun yang baru saja lewat, kami mengingat banyak kesalahan kami, banyak hal yang tidak layak yang kami lakukan maupun kami pikirkan. Untuk itu di tahun yang baru ini, di awal semua yang akan kami mulai di tahun baru ini, kami datang dengan suatu pengakuan dosa dan suatu permohonan kiranya Tuhan memberikan pengampunan atas salah dan dosa kami semua. Di hari-hari ke depan kami mohon tuntunan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, memimpin kami dalam jalan hidup kami, sehingga dalam jalan itu kami dipimpin oleh terang, kasih, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berita anugerah dalam kebaktian awal tahun ini kita akan ambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan meresponi berita anugerah dari Tuhan dengan menaikkan pujian dari KPPK 365, Yesuslah terang dunia. Terjatuhlah dunia dalam kegelapan, Yesuslah terang dunia. Kemuliaan Allah bagaikan surga, Yesuslah terang dunia. Oh datanglah, datang padanya, dan terangnya menyinariku. Dulu buta, kini melihat, Yesuslah terang dunia. Yang di dalam Yesus takkan gelaplah, Yesuslah terang dunia. Berjalan dalam terang, ikut langkahnya, Yesuslah terang dunia. Oh datanglah, datang padanya, dan terangnya menyinariku. Dulu buta, kini melihat, Yesuslah terang dunia.
sorga tak perlu terang yang lain, Yesus telah terang dunia. Anak domba Allah terang yang sungguh, Yesus telah terang dunia. Oh datanglah, datang padanya, dan terangnya menyinariku. Dulu buta, kini melihat, Yesus telah terang dunia. Baik saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita boleh berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kiranya Engkau berkenan membimbing kami di tahun yang baru dengan terang-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalam kegentaran kepada Engkau saja. Berikanlah kami hikmat, sehingga apa yang kami pikirkan bersama ini boleh menjadi bekal menjalani hidup di depan, mengisi segala kebaikan, sehingga kami selalu mengingatnya dan hati kami bergembira untuk bersukacita memuliakan Allah penyelamat kami. Kiranya Engkau berkenan dan menolong kami, ya Allah, dan biarlah Roh Kudus mencerahkan batin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian sabda Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-18. Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-18. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang lelaki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata kemudian, daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Haleluya.
Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dan selamat tahun baru, karena kita boleh memasuki tahun 2021. Tema kita hari ini adalah Sang Terang Memberi Pengharapan Baru. Sang Terang Memberi Pengharapan Baru. Apa yang ingin kita dapatkan dari tema ini? Sang Terang Memberi Pengharapan Baru. Barangkali kita perlu menyimak baik-baik bacaan 5 ayat pertama dari Yohanes itu sendiri. Bahwa dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itulah Allah. Jadi dengan kata lain, bahwa firman yang kalau dirujuk kepada Kejadian 1, memikirkan tentang Allah pencipta, maka karya ciptaannya itu dimulai dengan berfirmanlah Allah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi pertama kali kita mengerti bahwa Allah pencipta selalu identik dengan terang, tidak ada yang lain. Tolong diingat itu baik-baik. Jadi kalau kita merenungkan Allah sang pencipta, maka di batin kita harus ingat terang itu dimulai. Berarti kita akan melihat arah kemana hidup itu. Kenapa saudara-saudara? Karena saya memberikan catatan dari sebuah kutipan yang bagus. Dia mengatakan bahwa darkness cannot drive out darkness. Jadi kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Only light can do that. Hanya terang yang bisa melakukannya. Learn to light a candle in the darkest moment of someone's life, katanya. Belajar dari terang satu sinar lilin di momen yang paling gelap di dalam kehidupan seseorang. Dia katakan, be the light that the helps others see. Jadilah terang yang menolong orang lain melihat. It is what gives life its deepest significance. Dan itulah apa yang memberikan kehidupan itu dengan makna yang paling dalam. Jadi ketika seseorang mengalami perjuangan, pergumulan yang hebat, jangan menjadi gentar. Karena memang itu adalah bagian yang harus dihadapi, bukan dihindari. Bagian yang harus diakui, bukan diingkari. Kita menutup tahun yang lama kita, yang terkadang kita sering menghindari masalah, mengingkari kenyataan. Tapi di tahun yang baru ini dia mau kita menghadapi dan mengakuinya, bahwa ada Tuhan yang menyertai sebagai sang terang. Dan dikatakan di dalam Yohanes itu juga bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi di antara segala yang telah dijadikan. Jadi dengan kata lain, penulis Yohanes ini mau mengatakan sang firman itu adalah Allah yang mencipta. Tapi apa hubungannya dengan bacaan ketika ditutup oleh narator bahwa sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus? Barangkali itu menjadi bagian yang kita tidak bisa hindari, ada kait dengan 14 ayatnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata kebenaran ayat 14 dengan kebenaran di ayat 17 itu persis aletheia, yaitu sesuatu yang tadinya terselubung sekarang tersingkap. Jadi ketika seseorang tidak memahami bahwa Allah itu adalah pencipta, maka awal daripada memahami penciptaan yaitu terang, engkau dan saya tidak bisa menghindari. Dialah terang itu, sehingga dia pernah mengatakan di pasal yang ke-8 Yohanes, akulah terang dunia. Jemaat yang dicintai Tuhan, kalau kita sampai kepada sebuah pertimbangan dan menyimpulkan bahwa Yesus itu terang dunia, sekarang kita menjadi siuman. Lalu ada transisi di ayat yang ke-7 dan seterusnya. Ada seorang yang diutus bernama Yohanes. Dia harus memberitakan atau menyaksikan terang itu, supaya orang yang melihat terang seperti tadi di dalam penjelasan
kutipan, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan kecuali terang meskipun sekecil lilin. Dia akan menerangi kehidupan pergumulan seseorang dan memberikan makna terdalam ketika dia mampu menghadapi dan melewatinya. Jadi Yohanes itu akan menceritakan terang itu apa? Supaya orang yang melihat pada akhirnya percaya. Dan siapa yang percaya kata sabda itu, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu yang tadi kita baca ayat yang ke-12. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya tidak menerima dia. Itu fakta. Maka biarlah minggu pertama tahun yang baru kita bukan orang yang seperti itu. Tapi di ayat yang ke-12 dikatakan tetapi, sebagai kontras dari ayat 11, semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus sang terang itu, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi anak-anak kegelapan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam nama siapa? Ya, nama Yesus sang terang itu, yang Yohanes sudah memberikan kesaksian tentang terang itu, bahwa dia sudah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Mau tidak mau ayat 10 itu pasti merujuk kepada Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Itu penegasan bahwa Tuhan Sang Khalik berkarya secara runut untuk kebaikan saudara dan saya. Nah, ketika kita sampai kepada pemikiran-pemikiran berikutnya, dikatakan Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sehingga ketika orang mau menyambut Yohanes Pembaptis sebagai sang Mesias, dia mengatakan aku bukan Mesias. Jadi kamu cerita Mesias itu cerita apa? Cerita dirimu? Bukan. Sebentar lagi ketika jalan ini sudah lengkap, atau lebih tepatnya tunnel, saluran ini sudah lengkap. Saluran apa? Saluran anugerah. Sudah selesai. Karena ada tanah yang berkelok diratakan, yang berlubang ditutup, yang terjal dipangkas, sehingga Raja Kemuliaan boleh lewat di atasnya, dan siapa yang percaya kepada dia boleh diselamatkan. Yohanes mau mengatakan itu, dia hanya perannya segitu. Dia seperti foreriders yang membimbing satu iring-iringan. Sesudah jalan terbuka, tugasnya selesai sebenarnya, supaya orang yang mau melewatinya selamat. Jadi Yohanes Pembaptis itu membuka jalan dan ujungnya adalah kematian dengan penggalan kepala. Lalu orang yang lewat itu pada akhirnya selamat. Selamat, iya. Karena bisa melewati, tapi di ujung jalannya di kayu salib. Tidak heran kalau tadi di dalam berita anugerah yang kita dengar melalui Efesus pasal yang pertama ayat 7-8 dikatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi engkau dan saya boleh mendapatkan kasih karunia oleh karena penebusan melalui darah Kristus yang mengampuni dosa. Akibatnya tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penderitaan. Yang ada adalah kehidupan dan kesukacitaan, damai di bumi. Itulah yang sebenarnya kita dapatkan. Tadi saya membaca SMS seorang ibu yang mencintai firman Tuhan. Dia mengutip Lukas 2:14 yang temanya sebenarnya itu adalah ungkapan pujian para malaikat yang mengatakan Gloria in excelsis Deo di dalam bahasa Latin, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang dikenannya. Lalu ibu itu tanya saya,
Berarti Pak Pendeta, tidak semua orang akan mendapatkan damai sejahtera. Hanya orang tertentu. Saya jawab, betul. Lalu saya mengutip berkat imam di dalam bilangan. Saya mengatakan dalam berkat imam itu bunyinya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi ketika wajah Tuhan itu yang digambarkan dengan terang, yang di dalam narasi Yohanes itu, Yesus terang dunia itu seperti Allah roh yang dulu takut ditatap oleh umatnya, hari ini diizinkan untuk melihat supaya barang siapa yang percaya kepada dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Maka ketika dia melihat tentang terang dari wajah Tuhan, dia tidak mati. Itu kasih karunia. Dan kemudian ditutup pada waktu Tuhan Allah yang berjanji menghadapkan wajahnya kepadamu. Berarti dengan sengaja dia melawat kita dan kau tidak menolaknya. Itulah damai sejahtera. Shalom Adonai. Jadi pada waktu engkau dan saya mengalami Shalom Adonai, yaitu sebuah kelengkapan, keutuhan, tidak ada yang kurang, semuanya genap, harmoni, itu makna daripada Shalom atau damai sejahtera. Sesungguhnya engkau sedang mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan Sang Terang itu. Saya menjawab seperti itu kepada si ibu, supaya dia menghargai ketika dia mengalami kehangatan cinta Tuhan sementara sesama menganggap remeh. Dia tahu bahwa dia bukan hanya mengalami kasih karunia, tapi dia boleh mereguk damai sejahtera sesaat sampai kelak dia menikmati di rumah Bapa damai yang sesungguhnya. Ibu bapak dan saudara yang dicintai Tuhan, nas yang dikutip dari Yeremia 31 ayat 9 sebenarnya mau menggarisbawahi bahwa umat Tuhan itu sudah dibuang karena Tuhan mengizinkan. Kenapa diizinkan? Karena kepala batu dan keras tengkuk. Ketika Yesaya mengatakannya ditolak, ketika Yeremia mengatakannya malah ingin dibunuh. Tetapi Yeremia menggarisbawahi, aku akan memperbaharui perjanjianku denganmu, meskipun kau sudah melanggar. Aku akan memancangkan hukumku bukan lagi di loh batu yang keras, tapi di loh hatimu. Sekeras apapun dia akan hancur kalau engkau mau mempertahankan yang tidak perlu dipertahankan. Tapi kalau engkau boleh menjalankan undangan dengan ketaatan, melembutkan batinmu, maka engkau akan melihat kasih karunia Sang Terang itu. Jadi ketika engkau dan saya menyadari bahwa perjanjian itu ditanamkan di batin, maka Yeremia 31 ayat 9 itu sebenarnya adalah awalan yang mau mengingatkan. Mereka Israel sudah dibuang. Tetapi Israel sebagai umat itu bagaikan anak-anak tebusanku, karena akulah Bapa yang kekal baginya. Dan Efraim adalah anak sulungku. Anda tahu itu adalah anak Yakub, anak Yusuf. Berarti cucu Yakub. Yang harusnya dia menjadi bungsu. Tetapi Tuhan menetapkan dia menjadi yang sulung. Kenapa harus begitu? Memang harus begitu, Tuhan maunya begitu. Maka Efraim mendapatkan hak kesulungan. Walaupun nanti kalau engkau melihat di dalam peta, Manasye sebagai sulung mendapat 2 bagian secara geografis. Efraim tetap 1, tapi haknya itu double. Karena dia ditunjuk
sebagai perwakilan Israel adalah umat Allah. Jadi barangkali hari ini dia sedang menegur dan mengingatkan kita, jangan terlalu bangga dengan status anak Allah. Kalau di dalamnya tidak ada kuasa yang mengakar dari janji Tuhan yang kita percayai, itu akan sia-sia. Ada kutipan yang sama bagusnya. Dia mengatakan begini, the light at the end of the tunnel in your life, it's the tunnel that's temporary, katanya. Jadi ketika terang di ujung jalan daripada tunnel itu, ya, adalah kehidupanmu. Saya ulang ya, ada yang salah di situ. The light at the end of the tunnel is your life. Jadi ketika dikatakan terang daripada ujung saluran hidupmu adalah hidupmu itu sendiri. Dan jangan lupa tunnel itu sendiri bersifat sementara, temporary. Jadi dia mau mengatakan bahwa terang dari ujung saluran pergumulanmu di tahun-tahun yang lampau merupakan kehidupanmu, maka biarlah pegang itu kehidupanmu. Jangan kejebak dengan tunnel yang isinya adalah pengalaman yang pedih, karena dia bersifat sesaat. Dia memberikan pengharapan yang si penulis itu memberikan judul Hope. Hang on, pain ends. Jadi ayolah bertahan karena kesakitan itu akan berakhir. Jadi nanti saya akan berikan itu kutipan dengan gambarnya supaya Anda ingat tentang tunnel itu sebenarnya saluran yang sementara, dan ketika ada terang di ujung jalan itu yaitu kehidupanmu, maka ada bagian yang mengatakan seperti ini. There is no light at the end of the tunnel. Jadi sepertinya dikontraskan. Tidak ada terang di ujung jalanmu. Kenapa? There is only you. You are the light. Jadi engkau sudah menjadi seperti lilin kecil itu. Engkau pikir bahwa engkau akan melihat satu terang. Itu berarti engkau sudah gelap, masih gelap. Tapi ketika engkau mencari terang, tidak ada lagi terang. Kenapa? Karena engkau sedang dikelilingi terang dan hidupmu itu terang. Itu yang dia mau ibu bapak di tahun yang baru. Bukan mencari terang yang lain. Karena Tuhan mengatakan engkau adalah terang dunia. Garamilah supaya mereka hidup. Jadi kalau kita boleh sampai di dalam penghujung pergumulan teks ini, kita menjadi tahu ketika dia mengatakan, inilah yang kukatakan. Bukan aku terang itu, tapi dia. Lalu dia mengatakan pada giliran berikutnya, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di ayat berikutnya, nanti dia akan menunjukkan yang mungkin bacaan ini akan ada di minggu berikutnya. Misalnya saya kutip dulu, ini bukan bagian bacaan, tapi untuk melengkapi bacaan tadi. Ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ternyata terang itu ujungnya tadi saya bilang keselamatan, ternyata dia mati di kayu salib. Kenapa? Karena kematian yang pernah Tuhan katakan kepada kita, siapa yang melanggar hukum akan mati, kita mengingkarinya. Ketika ada gejala-gejala kematian itu akan menggerogoti kita, kita menghindarinya. Tapi Yesus Putra Allah, Sang Kalam Allah itu datang menggenapkannya. Dia menghadapinya dan dia mengakuinya. Akulah yang diutus Bapa.
aku akan selesaikan. Dan betul, di atas kayu salib dia mengucapkan kalimat pertama, ampunilah ya Bapa. Ternyata banyak orang hidup di dalam kegelapan karena pengalaman masa lalu yang tetap dipertahankan. Kebencian dan kemarahan, iri hati yang tetap bermukim di dalam batin dan pikiran. Selalu iri melihat orang lain lebih dari kita. Marah kalau mereka itu dapat kesempatan ketimbang kita. Tahun yang baru ini kita harus buang segala semangat bodoh itu. Kenapa? Karena dia ingatkan bahwa terang di akhir dari tunnel yang kita alami yang sementara itu, sesungguhnya hidup kita yang warna-warni, yang dia sudah rencanakan. Melalui penumpahan darah di kayu salib yang disebut dengan pengampunan. Karena karya itu menebus saudara dan saya. Dan terang itu mengarahkan kepada kita kematian karena melanggar hukum, kehidupan karena mentaati hukum. Dan terang itu bersinar hari ini, dan dia mau engkau dan saya hidup di dalamnya. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan, sehingga tema Sang Terang memberi pengharapan baru sungguh bukan isapan jempol, karena Sang Terang itu memang memberikan pengharapan baru. Kenapa? Karena harapan yang tadi saya katakan itu akronim dari hang on, pain ends. Ayo bertahan, karena segala kesakitan dan perjuangan pergumulanmu akan berakhir di ujung itu. Dan nanti ujung jalannya tidak ada lagi pergumulan itu, tapi yang ada adalah kehidupan kita yang teruji, kehidupan kita yang lulus, dan akhirnya kita sungguh menjadi terang Tuhan di bumi ini. Biarlah engkau dan saya akhirnya diingatkan bahwa kegelapan tidak bisa membuang kegelapan itu sendiri. Hanya terang yang dapat melakukannya. Jadi belajar kepada terang daripada lilin di dalam momen kegelapan pergumulan seseorang, dan jadilah terang yang membantu orang lain melihat. Karena itu apa yang memberikan kehidupan dengan maknanya yang terdalam. Siapakah orang itu? Cobalah Anda mengatakan, itu saya Tuhan. Kehilangan orang yang kucintai karena virus. Kehabisan dana untuk menjaga kesehatan karena terpapar virus. Bahkan banyak juga agenda-agenda hidup yang tertunda karena larangan-larangan yang membuat khawatir. Hari ini aku tutup semua. Bukan aku menyalahi aturan, tapi mau memegang aturan baru. Bahwa kebenaran itu benar hanya ada di dalam Yesus yang menyingkap misteri hidup. Dan dengan cara itulah hidupmu akan menjadi lega. Karena Sang Terang itu bukan hanya memberi arah, tapi Sang Terang itu memberikan kehangatan. Dan terang itu hanya ada di dalam Yesus. Terimalah dia, maka engkau boleh selamat. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk saat hening sesaat. Saudara, mari kita menaikkan beberapa doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sabdamu mengingatkan kami
Kalau Israel saja yang terbuang karena dia umat perjanjian, kau genapkan sehingga kau persatukan kembali. Bahkan kau memulihkan relasi sehingga engkau menjadi bapa dari umatmu Israel sebagai yang sulung. Kami amat bersyukur meski kami pernah mengabaikan bahwa mengerti Allah pencipta identik dengan terang yang memberikan kuasa untuk menciptakan segalanya di dunia. Kami menggantikannya dengan kuasa kami sehingga kami kelelahan dan mati. Namun hari ini kami mendengar anugerah yang luar biasa bahwa penumpahan darah Kristus berujung kepada pengampunan yang memberikan kepada kami hidup baru untuk menjadi terang Kristus bagi dunia. Kami rindu Tuhan bahwa kami pada akhirnya boleh dijadikan saluran-Mu. Kami menjadi teringat bahwa sehebat apapun pergumulan di dalam saluran anugerah itu, dia pun akan selesai. Karena memang saluran itu sementara. Tapi hidup kami dan hidup-Mu kekal. Dan Kau merencanakan persekutuan indah di sorga. Biarlah kami selalu mengingat itu dan melihat itu. Karena terang-Mu bercahaya. Engkaulah sang kebenaran. Biarlah kami yang diberikan kuasa untuk melihat Allah yang menjadi manusia. Atau tepatnya mengatakan firman yang adalah Allah telah menjadi daging dan kami melihat kemuliaannya. Itu berarti kami mendapatkan kasih karunia. Dan ketika Engkau melawat kami di dalam karya penebusan, itulah yang namanya damai sejahtera. Kami merasa beruntung sebagai umat tebusan. Dan biarlah Engkau sertai pergumulan keluarga kami di dalam merawat hubungan suami istri, orang tua anak, kakak adik, mertua menantu dan juga kakek, nenek dan cucu-cucu. Berkati hubungan itu. Berkati juga pekerjaan anak-anak-Mu, usaha anak-anak-Mu, bahkan kesehatan anak-anak-Mu. Kami menitipkan Santi, putri dari Ibu Mary Lesmana, yang juga sedang sakit. Dia harus mengisolasi diri karena kecintaan kepada mama yang selalu membawa mama untuk periksa di rumah sakit. Tuhan tolong keluarga ini. Sertai juga Ibu Mary Lesmana di dalam pergumulannya. Jamah dia ya Tuhan dan berikanlah kesembuhan. Berikanlah kelegaan. Kami menitipkan juga banyak orang tua yang lemah dan sakit. Tolonglah mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyertai dan Kau juga menghibur orang-orang yang ditinggalkan karena penyakit. Kiranya sukacita yang dari Roh Tuhan ada buat mereka. Bahkan pergumulan-pergumulan yang ada di dalam saluran anugerah, kami diingatkan itu adalah cara dan alat yang Tuhan izinkan yang bersifat sementara supaya kami teruji dan lulus sebagai anak-anak Allah yang menyerupai Kristus Putra Allah. Tuhan yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah kedamaian dan jangan biarkan kuasa gelap dan si jahat meronta-ronta untuk memberontak dan menghancurkan. Kami melihat ada alat keamanan yang bergerak dengan tepat. Kami mendengar banyak politisi yang berbicara sembarangan. Barangkali mereka juga ingin mendompleng untuk mendapatkan panggung politik tanpa bayaran. Mereka tidak tahu dampak ketika kebodohan terserap oleh rakyat kami yang tidak terlatih untuk memilah mana yang benar dan tidak, mana yang baik dan tidak, hanya menelan karena merasa satu ajaran, satu iman, satu kelompok, padahal mereka adalah penjahat-penjahat politik yang terus bermain dengan kata-kata. Tuhan, kasihanilah kami, khususnya juga mereka, untuk membalikan kata-kata yang membohongi dengan mengungkapkan diri sejujurnya, sehingga rakyat tidak tersesat. Rakyat boleh percaya bukan karena satu ajaran, satu iman dan satu kelompok, tapi rakyat menjadi percaya karena mereka mengupayakan damai sejahtera,
dengan harga yang mahal melalui hidupnya. Tuhan, kembalikan segala niat jahat mereka, supaya mereka kembali, karena Engkau sesungguhnya menciptakan manusia jujur pada mulanya. Jangan membiarkan kami bermain-main dengan topeng keagamaan kami, seakan-akan kami saleh dan benar, padahal kami salah dan tidak benar. Tuhan, tolonglah kami. Persatukanlah perserikatan anak bangsa di negeri ini, sehingga kami tidak membeda-bedakannya, karena kemanusiaan kami sama. Tuhanlah Khaliknya. Kiranya Engkau berkenan mendengar syafaat kami ini ya Allah, dan tolonglah juga vaksin COVID yang akan beredar. Bahkan Presiden kami dengan kebijakan Engkau, hikmat yang dari surga, menetapkan untuk menggratiskan, karena itu menjadi bagian tanggung jawab negara kepada rakyat. Berkati kehidupan hidup berbangsa kami. Berkati kehidupan presiden, wakil, dan para menteri kami, supaya mereka boleh hidup tanpa cacat celah. Kiranya Engkau menolong kami semua. Dengan menolong mereka, kami berserah. Dengarlah syafaat yang jauh dari sempurna ini Tuhan, karena kami hanya memanjatkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga menitipkan, biarlah kinerja Majelis Jemaat GKI Agape boleh tetap mempunyai kesehatian dan sepikir di dalam mengambil kebijakan dan di dalam mengambil keputusan, sehingga kami dapat mengelola kawanan domba yang ada di jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong kami Majelis Jemaat. Amin. Mari kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang kita landaskan dari firman Tuhan Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 14. Mazmur pasal 147 ayat 12 sampai 14, demikian bunyinya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Sebagai lagu pengiring persembahan, kita akan naikkan pujian dari KPPK 354, Ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya.
Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang mencukupkan segala yang kami perlukan menurut hikmat dan kehendak-Mu. Pada saat ini kami bersama-sama membawa persembahan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan persembahan ini sehingga dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Di atas semua itu Tuhan, tanamkanlah kerinduan hati kami untuk mempersembahkan diri kami bagi kemuliaan-Mu. Dengarlah doa kami Tuhan, kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebentar kita akan mengakhiri kebaktian ini. Kita akan naikkan pujian dari KPPK 387, Allah bentengku yang teguh. Allah bentengku yang teguh, perisai dan pelindungku, menolong bila ku jatuh dan jadi pengharapanku. Meski musuh keji menyerang tak henti, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, namun Kristus peliharaku. Baik, saudara-saudara, kita akan menyelesaikan ibadah kita di tahun yang baru ini. Engkau sudah mendengarnya, bahwa terang itu memang memberikan pengharapan baru. Karena kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Tapi kalau engkau boleh menjadi terang kecil bak lilin yang menerangi pergumulan seseorang di dalam saluran anugerah Tuhan, saluran itu sendiri sementara, tapi ujung saluran itu adalah hidup saudara dan saya yang akan cerah. Untuk itu pengharapan
menjadi ada. Oleh karenanya, sekali lagi dia mengatakan, hang on, pain ends. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah untuk menjadi saluran berkat dan terimalah berkat dari Tuhan. 领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Kebaktian telah usai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.